Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita bahas latihan terkait dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Tapi sebelumnya ada beberapa yang akan Bapak tekankan terkait dengan konsep pertidaksamaan nilai mutlak tersebut. Selamat belajar, selamat menyaksikan. Ya, untuk pertama mari kita pahami tentang tanda pertidaksamaan. Berkaitan dengan letaknya pada garis bilangan, kita kenal tanda kurang dari, yang berarti bahwa bilangan letaknya ada sebelah kiri, kurang dari sama dengan sebelah kiri atau satu letak, lebih dari sebelah kanan, lebih dari sama dengan satu letak. Nah, selanjutnya itu diterapkan dalam bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelumnya kita telah belajar sama dengan. Nah, selanjutnya dengan mengubah tanda menjadi bentuk pertidaksamaan kurang dari, atau bisa nampak juga kalau pakai sama dengan, muncul tanda sama dengannya, dibaca kurang dari atau sama dengan. Nah, selanjutnya ada tanda lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Tiga bentuk pertidaksamaan ini yang harus Anda pahamkan. Nilai mutlak X lebih dari sama dengan K, nilai mutlak AX plus B, nilai mutlak AX plus B pertidaksamaan dengan nilai mutlak CX plus D. Nah, selanjutnya berikutnya Anda bisa menyelesaikan masalah terkait dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertama akan kita pahami gagasan pertidaksamaan nilai mutlak AX plus B dengan ruas kanan adalah suatu konstansa bilangan real yang lebih dari atau sama dengan 0. Kita ingatkan kembali tentang gagasan nilai mutlak X sama dengan 2 pada garis bilangan. Artinya jarak ke 0 harus sama dengan 2. Maka kita dapatkan negatif 2 atau 2. Memunculkan gagasan tentang persamaan. Untuk suatu K bilangan real non negatif, maka kita punya nilai mutlak X sama dengan K, maka X sama dengan negatif K. Atau X sama dengan K. Selanjutnya dalam bentuk linearnya, maka nilai mutlak AX plus B sama dengan K akan sama dengan nilai mutlak AX plus B. AX plus B sama dengan negatif K atau AX plus B sama dengan K. Berikutnya, gagasan ini akan menggunakan sifat nilai mutlak X kurang dari 2. Misalkan yang paling sederhana, kita pahami, berarti jarak X ke 0 harus kurang dari 2. Nah, kita cermati, jarak X ke 0 kurang dari 2 itu tentu ada pada interval sebelah kanan dari negatif 2 dan sebelah kiri dari 2, atau dikatakan X di antara negatif 2 dan 2 adalah semua kumpulan titik-titik yang ada di sini. Jaraknya ke 0 selalu kurang dari 2. Nah, dalam bentuk notasi pertidaksamaan, kita tuliskan negatif 2 kurang dari X kurang dari 2. Mudah sekali dipahami bahwa jika nilai mutlak X kurang dari 2, maka X ada di antara negatif 2 dan 2. Cermati di sini artinya bahwa bulatannya di sini dibolongkan. Artinya X sama dengan negatif 2-nya tidak ikut, X sama dengan 2 juga tidak ikut. Itu kalau dibolongkan tandanya ya. Atau boleh juga kita lambangkan notasinya dalam garis bilangan dalam bentuk kurung lengkung. Nah, seperti ini. Dalam bentuk kurung lengkung, sehingga bisa kita nyatakan notasi negatif 2 kurang dari X kurang dari 2 ini dikatakan sebagai X pada interval negatif 2, 2.
dalam kurung lengkung. Berarti negatif 2-nya tidak ikut. Nah, jika tanda pertidaksamaan menggunakan tanda sama dengan, negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2, maka nilai negatif 2-nya ikut. Bulatannya penuh. Atau boleh kita lambangkan dalam bentuk kurung siku. Nah, ini. Kalian ada kalau kurung siku, berarti negatif 2 dan 2-nya ikut. Atau boleh dikatakan X pada interval tertutup negatif 2, 2. Jadi dalam hal ini negatif 2 dan 2-nya ikut. Nah, selanjutnya kita kembali dalam notasi negatif 2 kurang X kurang dari 2 ini. Boleh kita baca negatif 2 kurang dari X dan X kurang dari 2. Atau boleh Anda tuliskan dalam bentuk notasi negatif 2 kurang dari X, iriskan X kurang X lebih dari 2. Bapak ulangi, negatif 2 kurang dari X, diiriskan dengan X kurang dari 2. Jadi boleh dibaca notasi ini dan atau irisan. Nah, selanjutnya kembali ke sifat tadi bahwa jika nilai mutlak X kurang dari 2, maka X di antara negatif 2 dan 2. Negatif 2 kurang dari X kurang dari 2. Maka dalam bentuk lebih umum, nilai mutlak X kurang dari K berarti negatif K kurang dari X kurang dari K. Mudah saja pemahamannya bahwa jika jaraknya kurang, maka ada di antara. Ya, selanjutnya dalam bentuk fungsi AX plus B linier kurang dari K, maka kita dapatkan negatif K kurang dari AX plus B kurang dari K. Nah, selanjutnya, jika nilai mutlak X lebih dari 2, berarti jarak X ke 0 lebih dari 2. Kalau tadi ada di dalam, maka sekarang ada di luar. Nah, di sini, jadi ada di sebelah kiri negatif 2, atau di sebelah kanan dari 2. Yang kita nyatakan dalam bentuk interval berarti X kurang dari negatif 2 atau ini baca atau gabung X lebih dari 2. Jadi kalau tadi iris sekarang gabung X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 2. Atau jika kita nyatakan, nah dalam bentuk pernyataan di sini adalah X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 2. Atau jika kita nyatakan dalam bentuk kurung lengkung atau dinyatakan dalam bentuk interval terbuka, berarti dari negatif tak hingga sampai ke negatif 2 kurangnya, tapi negatif 2-nya tidak ikut. Maka kurung lengkung negatif tak hingga, negatif 2 kurung lengkung tutup. Gabung sebelah kanan dari 2 berarti 2 sampai dengan positif tak hingga. Artinya dapat kita pahami jika nilai mutlak X lebih dari 2, maka X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 2. Jaraknya ke 0 lebih dari 2, ada di luar. Itu mudah dipahamkan ya. Secara umum, untuk K, maka kita punya nilai mutlak X lebih dari K, maka X kurang dari negatif K atau X lebih dari K. Dalam bentuk AX plus B, maka lebih dari K artinya AX plus B kurang dari negatif K atau AX plus B lebih dari K. Nah, itu gagasan dari pertidaksamaan nilai mutlak dengan ruas kanan suatu konstanta. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan contohnya. Nilai mutlak 1 min 5x
kurang dari sama dengan 4. Bagaimana ini kita kerjakan dengan menggunakan sifat yang tadi. Alternatif penyelesaiannya, kita perlu cermati, tanda pertidaksamaan adalah kurang dari sama dengan 4. Maka dengan menggunakan sifat yang tadi, negatif K kurang dari sama dengan AX plus B kurang dari sama dengan K. Maka dengan mudah kita bisa mengubah bentuknya menjadi negatif 4 kurang dari sama dengan 1 min 5X kurang dari sama dengan 4. Selanjutnya, mari kita selesaikan. Perhatikan di sini kita akan mencari nilai X. Di depan ada 1, maka untuk menghilangkan 1, masing-masing ruas kita kurangi dengan 1. Min 4 kita kurangkan dengan 1, 1 min 5X dikurangi 1, jadi min 5X, 4 pun dikurangi dengan 1. Kita sederhanakan, didapatkan negatif 5 kurang dari sama dengan negatif 5X kurang dari sama dengan 3. Selanjutnya dicermati di sini koefisien dari X masih negatif 5. Yang kita inginkan adalah nilai X. Maka bisa kita bagi setiap ruas dengan negatif 5. Maka akan kita peroleh negatif 5 per negatif 5. Ingat, dibagi atau dikali bilangan negatif, tanda kita balik. Jadi yang tadinya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. X lebih dari sama dengan 3 per negatif 5. Kita sederhanakan, maka kita peroleh 1 lebih dari sama dengan X lebih dari sama dengan negatif 3 per 5. Nah, kita cermati tanda pertidaksamaannya. Kita buatkan yang terkecil itu di sebelah kiri, maka kita balik, berarti negatif 3 per 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Sehingga didapat himpunan penyelesaiannya adalah semua bilangan real, negatif 3 per 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk interval kurung siku, maka dikatakan X pada interval kurung siku negatif 3 per 5, 1. Nah, contoh berikutnya, kalau tadi tandanya kurang dari atau sama dengan, sekarang bagaimana tandanya lebih dari 4? Maka kita kerjakan asalnya. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat. Kalau kurang dari sama dengan tadi di antara, sekarang ada di sebelah kiri negatif K dan ada di sebelah kanan dari K. Kurang dari negatif K atau lebih dari K. Sehingga dapat kita selesaikan. 1 min 5X kurang dari negatif 4. Sebelah kiri dari negatif 4. 1 min 5X lebih dari 4. Sebelah kanan dari 4. Dengan kata hubung, sekali lagi adalah gabungan atau. Nah, untuk selanjutnya, kita selesaikan masing-masing pertidaksamaannya. Kita pindahkan 1 ke ruas kanan. Kita sederhanakan. Kita bagi kedua ruas dengan negatif 5. Tanda dibalik, ingatkan berarti X lebih dari 1. Selesai yang pertama, kita kerjakan pada pertidaksamaan yang kedua. Pindahkan 1 ke ruas kanan, min 5X lebih dari 4 kurang 1. Kita peroleh min 5X lebih dari 3, bagi setiap ruas dengan negatif 5, ingatkan tanda dibalik. Jika dikali bagi dengan negatif, maka didapatkan X kurang dari negatif 3 per 5. Nah, selanjutnya ditulis dalam himpunan penyelesaian, berarti semua bilangan real dengan X kurang dari negatif 3 per 5 atau X lebih dari 1. Dan jika kita nyatakan dalam bentuk interval, maka akan kita punya X pada interval negatif tak hingga sampai negatif 3 per 5
Dari 3/5-nya tidak ikut. Jadi kurungnya adalah kurung lengkung atau kurung lengkung 1 plus serta hingga. Itu kurung lengkung. Serta hingga, tentu serta hingganya tidak diikutkan karena bukan suatu bilangan tertentu ya. Nah, itu penyelesaian dari nilai mutlak AX plus B kurang dari K atau nilai mutlak AX plus B kurang dari K. Lebih dari K atau kurang dari K. Ingat kalau kurang di dalam, kalau lebih ada di luar. Nah, selanjutnya mari kita cermati latihan yang Anda kerjakan. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan soal dalam latihan yang Anda kerjakan. Di sana dituliskan nilai mutlak 3x plus 2/4 kurang dari sama dengan 1. Bentuknya mungkin agak berbeda dibanding dengan sifat yang tadi. Ya, maka langkah awal yang harus kita kerjakan adalah menyederhanakan. Tentu kita sederhanakan, 4 bisa kita hilangkan dengan mengalikan 4 pada ruas kiri dan ruas kanan. Ya. Kita kalikan, maka didapatkan nilai mutlak 3x plus 2 kurang dari sama dengan 4. Nah, bentuk ini telah Anda pahami tadi, dapat kita kerjakan dengan menggunakan sifat. Karena kurang dari sama dengan, berarti di antara negatif K dan K. Dimana 4-nya ikut. Berikutnya kita selesaikan. Negatif 4 kurang dari sama dengan 3x plus 2 kurang dari sama dengan 4. Ingatkan, untuk mendapatkan 3x, maka 2. Kita kurangkan semua ruas dengan 2 untuk menghilangkan 2 ini. Selanjutnya kita sederhanakan. Dapatkan negatif 6 kurang dari sama dengan 3x kurang dari sama dengan 2. Anda cermati di sini ada koefisien 3. Maka untuk menghilangkannya kita bagi setiap ruas dengan 3. Maka kita peroleh negatif 6/3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2/3. Kita sederhanakan, diperoleh negatif 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2/3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah semua bilangan real dengan x lebih dari sama dengan negatif 2 kurang dari sama dengan 2/3. Atau negatif 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2/3. Dan Anda bisa menyatakan juga dalam bentuk interval terbuka atau tertutup. Di sini adalah kurung siku ya, karena tertutup. Nah, itu untuk soal nomor 1-nya pada latihan. Berikutnya kita cermati yang nomor 2. Ya, berikutnya mari kita cermati contoh untuk yang mirip dengan latihan 1/3 nomor kedua. Ini ada negatif 1/3 kali nilai mutlak 3 plus x per 2 kurang dari negatif 2. Anda pahami dengan seksama bahwa negatif 1/3 tanpa kali itu artinya dikalikan gitu ya. Pahami? Nah, selanjutnya bagaimana menyelesaikannya? Bentuknya belum sederhana, maka kita sederhanakan. Di depan ada negatif 1/3, maka untuk menyederhanakannya kita kalikan dengan negatif 3 kedua ruas. Untuk menghilangkan negatif 1/3, maka kita selesaikan. Kalikan dengan negatif 3, negatif 1/3 kali negatif 3 akan sama dengan 1. Selanjutnya dikalikan negatif, tanda dibalik. Negatif 2 kali negatif 3 adalah 6. Maka kita punya nilai mutlak 3 plus x per 2 lebih dari 6. Anda bisa menyederhanakannya, di sini juga ada per 2 di sana. Kalau ingin dihilangkan pernya, kita kalikan saja dengan 2 ruas kiri, ruas kanan. Kemudian Anda ingatkan nilai mutlak A, B akan sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Karena 2 ini positif, boleh kita kalikan ke dalam tanda mutlak. Maka akan kita dapatkan 6 plus X lebih dari, dalam tanda mutlak, lebih dari 12. Nah, selanjutnya kita selesaikan sesuai dengan sifat yang tadi. Boleh kita tuliskan X plus 6 dalam tanda mutlak lebih dari 12.
Karena lebih dari, maka kita gunakan sifat yang di luar. Kurang dari negatif K, lebih dari K. Berarti kurang dari negatif 12, lebih dari 12. Untuk X plus 6-nya. Kita selesaikan masing-masing pertidaksamaan ini. Kedua ruas kita kurangi dengan 6. Oleh X kurang dari negatif 12 kurang 6. Selesaikan X kurang dari negatif 18. Atau X plus 6 lebih dari 12, kita selesaikan X lebih dari 12 kurang 6. Maka X lebih dari 6. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah semua bilangan real dengan X kurang dari 18 atau X lebih dari 6. Demikian untuk latihan 1-3 sebagai contoh Anda mengerjakannya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dicermati lagi kalau masih ada kesalahan atau ada hal yang membuat Anda merasa kesulitan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.